Gedung Garuda yang ada di ibu kota Nusantara. Halo semuanya, seperti namanya, Arunika dengan senang hati akan menyinari harimu agar lebih menyenangkan. Kali ini Arunika mau ngajak kamu jalan-jalan ke New Art Sculpture Park di kota Bandung, Jawa Barat. Enjoy watching! Salah satu taman patung terbesar di Indonesia ini berlokasi di Setra Duta Raya nomor L6 Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan luas sekitar 4 hektar, taman ini didanai dan dikelola secara pribadi oleh seniman Nyoman Nuarta. Untuk berkunjung ke sini, dikenakan tiket seharga Rp50.000 per orang. New Art Sculpture Park buka pada hari Selasa sampai dengan hari Minggu, pukul 9 WIB sampai dengan pukul 17 WIB. Halo semuanya, saat ini aku sedang di New Art Sculpture Park di Bandung. Di tempat ini terdapat berbagai macam karya seni patung yang dibuat oleh seniman Nyoman Nuarta yang ada di belakang aku ini. Yuk kita keliling. New Art Sculpture Park dimiliki oleh seorang seniman Nyoman Nuarta sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang. Sebagai seniman dan pematung, Nyoman Nuarta telah menghasilkan lebih dari 200 karya seni yang dipamerkan di tingkat nasional dan internasional. Nyoman Nuarta menghabiskan masa kecilnya di Bali dan menempuh pendidikan seni rupa di Institut Teknologi Bandung atau ITB tahun 1972. Jadi begitu masuk ke museumnya, kita disambut oleh patung miniatur GWK. GWK yang ada di Bali. Nah, kebetulan kalau ini bentuknya itu dynamic lines. Mirip kayak yang bentuknya Garuda yang ada di IKN. Nih, garis-garis. Jadi di museum ini tuh cukup banyak miniatur GWK. Karena adalah salah satu karya terbesarnya Nyoman Nuarta. Berkunjung ke galeri seni bisa mendapatkan pengalaman berbeda sekedar dari hiburan biasa. Galeri seni menawarkan suasana yang tenang dan estetik. Galeri seni juga menawarkan pengalaman menarik untuk menikmati karya-karya seni yang memukau seperti keindahan visual dari lukisan, instalasi, atau bahkan seni lainnya yang penuh makna. Di area galeri indoor di lantai dasar, terdapat berbagai patung dengan ukuran besar, yakni Balijani, miniatur GWK, miniatur Gedung Garuda, Dayang Sumbi, Pokoloko, Freestyle, dan Zero. Selain itu, juga terdapat karya patung lainnya. Miniatur Istana Garuda ini memiliki desain yang unik serta syarat makna. Bangunan ini menggabungkan unsur-unsur tradisional dan modern, sehingga Istana Garuda merepresentasikan identitas bangsa yang dinamis dan terus berkembang. Di belakang aku, ini ada karya seni miniatur Gedung Garuda yang ada di ibu kota Nusantara. Ini ukurannya 1:50. Nih. Buat kalian yang belum sempat ke sana, termasuk aku, nah kurang lebih bentuknya tuh kayak gini. Karena kebetulan juga kan yang buat Garuda di sana itu adalah Nyoman Nuarta. Makanya beliau mungkin membuat miniaturnya di tempatnya di museumnya sini. Ini sampai belakang pun diliatin bentuknya seperti apa. Jadi lebih ke dynamic lines gitu namanya. Garis-garis. New Art Sculpture Park, yang sebelumnya bernama Sculpture Garden, resmi dibuka untuk umum sejak tahun 2000. Sebagai ruang budaya yang dikelilingi oleh alam, New Art terus berupaya untuk berkontribusi bagi pengembangan budaya baik di Indonesia maupun di dunia. New Art merupakan ruang yang menerima perbedaan dan keberagaman perspektif tanpa memandang ras, jenis kelamin, kelas, maupun agama. New Art meyakini filosofi Trihita Karana,
yakni bahwa kita harus selalu menjaga keharmonisan dengan Tuhan, keharmonisan antar manusia, dan terakhir, keharmonisan dengan alam atau lingkungan. Banyak karya besar yang telah dihasilkan Nyoman Nuarta, seperti patung ikonik Dewa Wisnu yang menunggangi Garuda besar yang terletak di Bali, yaitu Garuda Wisnu Kencana atau GWK. Selain itu, Istana Garuda yang merupakan gedung kantor presiden di Ibu Kota Negara atau IKN adalah karya orisinil Nyoman Nuarta. Di dalam galeri, ditampilkan karya-karya patung hasil Nyoman Nuarta dari awal karir hingga karya terbaru. Selain museum galeri, di sini juga merupakan tempat proses pembuatan patung karya Nyoman Nuarta itu sendiri. Setelah berkeliling di lantai dasar, Arunika menaiki tangga yang berbentuk spiral menuju lantai 1. Koleksi di lantai 1 dan lantai 2 sangat beragam. Terdapat banyak patung dengan berbagai ukuran dan bentuk. Sekarang aku udah di lantai 2. Sebenarnya lantai 2 sih kalau naik dari bawah ya. Tapi di sini tulisannya lantai 1. Jadi mungkin yang bawah tadi ground kali ya. Lambang kemarahan yang dirasakan Nyoman Nuarta terhadap hukum di Indonesia, yang mana seharusnya Dewi Keadilan itu menjalankan tugasnya tanpa memandang status atau latar belakang siapapun, namun kenyataannya seperti hantu, dilambangkan sebagai wanita yang mengenakan jubah yang menjuntai dan membawa tongkat sabit. Dewi Zolim divisualisasikan dengan nuansa menyeramkan. Sekarang udah di lantai 3. Di sini banyak macam-macam karya Nyoman Nuarta, tapi yang size-nya itu lebih kecil daripada di lantai bawah. Terus ada bentuknya semacam lukisan, tapi bukan lukisan sih. Yuk kita lihat. Kalau yang ini mungkin emang lebih mirip lukisan daripada yang dua itu. Kalau di sini tuh lebih banyak karya-karya yang manusia gitu loh bentuknya. Nih. Sebuah karya yang menggambarkan seseorang yang duduk di atas kursi sedang meratapi hidup dan nasibnya. Sebuah ganjaran harus ia dapatkan atas kejahatan yang telah ia lakukan. Kedua kursi kosong di sebelahnya adalah kursi-kursi yang sebelumnya ditempati oleh orang-orang yang bernasib sama dengan dirinya. Karya ini diberi judul Condemn. Terus di sini kayaknya temanya yang lebih ke pencarian Tuhan gitu loh. Soalnya judul-judul karyanya itu kayak Finding God, Searching for God. Ini juga yang di bawah, Searching for God juga.
Dan di sini tuh cukup banyak lukisan-lukisan atau gambar yang menunjukkan Nyomanuarta nih di belakang. Di lantai 2 terdapat karya Five Officials. Nyomanuarta membuat sosok 5 orang pejabat tak berwajah, hanya jas dan dasi sebagai simbol otoritas. Melalui karya ini, Nyomanuarta mengkritisi betapa kosongnya pemahaman para pejabat terhadap ideologi Pancasila. Mereka sering berbicara mengenai Pancasila, akan tetapi tindakan mereka bertentangan dengan Pancasila. Terus di sini ada yang cukup mencolok dari semuanya yang berbahan koper gitu kan, rata-rata biru gitu kan, biru karat. Nah kalau ini ada warna merah sendiri dan judulnya pun Women in Red. Yuk sekarang kita ke atas. Bisa. Dan lucu juga ada tangga yang diisi sama bentuk-bentuk manusia gitu. Judulnya Oplosan. Jadi ceritanya pada minum miras di belakang ini sampai tepar. Dan tangganya bohongan ini, nggak bisa dinaikin. Sini ada yang menarik, 3 karya ini bentuknya sama-sama mirip, lingkaran gitu, terus ada belahan. Kalau ini judulnya Dewa Dewi, itu juga. Tapi kalau yang ini Menembus Lautan, mirip kan? Di lantai dasar galeri, terdapat craft boutique yang menjual berbagai karya pengrajin. Di lantai paling bawah, di dekat meja pembelian tiket, itu ada kayak souvenir store. Nih, macam-macam sih yang dijual nih. Ada peralatan dari kayu, ada juga nih piring, macam-macam, ada juga pakaian. Tuh. Ini semuanya kayaknya produk-produk lokal sih. Tuh harganya itu yang t-shirt buat anak 125.000, yang regular 150.000. Ini juga selimut mulai dari 500 sampai 700.000. Ini lucu. Nih. Aku pernah ngeliat yang kayak gini itu waktu jalan ke Bali. Di toko-tokonya tuh banyak yang jualan kayak gini. Gak heran sih ya, memang tempat ini juga identik dengan kultur Bali. Mulai dari tadi kafenya aja musiknya musik Bali. Dan ya wajar ya, karena Pak Nyomanuarta juga orang Bali. Jadi ini coconut and dress udah ditutup, udah nggak bisa ini bagus juga, sejuk, hijau-hijau udah. Yang lucunya itu ada umbul-umbul, warnanya hijau, unik banget. Mungkin karya seni juga itu ya. Ini juga karya seni nih ternyata. Judulnya Present Space. Jadi dia mau masuk ke dunia yang lain yang paralel kan, menembus ruang dan waktu. Sana apa ya? Oh, tulisannya galeri ya? Apa yang tadi udah kita masukin? Bisa dari sini maksudnya. Tuh umbul-umbulnya. Ini di mana ya?
Bagian belakang kayaknya ya. Oh mungkin yang dimaksud teater tuh ini. Nih. Bagus ya. Kalau ada pertunjukan tari Bali, lucu juga di sini. Atau pecak dance. Pas banget, ada karya seni yang bentuknya kayak lagi nari. Setelah mengelilingi indoor galeri, Arunika berjalan ke area outdoor untuk melihat karya-karya yang ditampilkan di halaman luar museum. Selain museum dan galeri seni, ada juga fasilitas ruang audiovisual, amphitheater, dan taman patung yang terkadang digunakan pula sebagai ruang seni bagi seniman-seniman lainnya. Tak hanya menikmati seni, ada juga sajian kuliner yang dapat dinikmati di Laksmi Resto. Tonton keseruan-keseruan lainnya di video selanjutnya ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Thank you for watching.